Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi yang berikutnya, yaitu tentang variabel, tipe data, dan operator. Yang pertama, kita akan membahas mengenai variabel. Aturan untuk penamaan variabel, di sini saya rangkumkan ada 5. Yang pertama, untuk variabel itu diberi nama dengan sebuah huruf. Nah, atau bisa juga huruf tersebut diikuti dengan huruf yang lain atau angka. Nah, misalkan ada variabel yang kita butuhkan, yaitu adalah volume balok. Nah, kita bisa menyebutkan variabelnya sebagai V saja, boleh V saja, atau VB boleh, ya, atau bisa juga volume underscore balok boleh. Tapi yang jelas tidak boleh ada spasi di sana. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak disarankan memberikan nama atau variabel diawali dengan bukan huruf. Nah, misalkan diawali dengan simbol ya, atau angka, itu tidak bisa dikatakan sebagai variabel. Jadi apabila kalian menggunakan angka, itu berarti otomatis bukan variabel, seperti itu. Kemudian pemberian variabel disarankan sesuai dengan apa yang diwakilinya. Nah, ini. Misalkan variabel untuk panjang balok bisa menggunakan nama variabel P. Panjang kan ya? Panjang. Sebentar. Nah, panjang balok ya. Ini bisa kita jadikan variabel dengan cara P. Nah, P ini bisa mewakili panjang balok apabila tidak ada panjang-panjang yang lainnya. Misalkan di dalam suatu algoritma kita menghitung panjang maaf ya, ini tulisannya agak susah karena saya menggunakan mousepad. Panjang balok. Nah, seperti ini ya. Dalam sebuah algoritma terdapat panjang balok, kemudian juga ada panjang dari kubus, misalkan panjang kubus. Aduh, maaf ya, ini tulisan saya sangat-sangat jelek sekali. Nah, kalau misalkan ada dua panjang seperti ini ya, otomatis kita tidak bisa menggunakan hanya P saja ya, karena P ini nantinya hanya akan mewakili satu hal saja. Misalkan kalau misalkan panjang balok ini kita wakilkan dengan P ya, variabel P itu menjadi panjang balok isinya.
Terus untuk kubus juga kita wakilkan dengan P, ya. Otomatis kita akan bingung nanti. Apabila mengisikan P, itu akan mengisi ke dalam panjang balok atau panjang kubus. Jadi kita harus beri tambahan, misalkan P B, ini untuk panjang balok. Kemudian untuk panjang kubusnya apa, Pak? Panjang kubus P K, misalkan seperti ini. Ini boleh. Oke, sampai sini paham ya. Jadi untuk penamaan variabel itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Namun usahakan ya tidak ada variabel yang sama namanya dalam satu algoritma, seperti itu. Kemudian ya, jika ada lebih dari satu balok bisa menggunakan ini. Nah, ini. Jika ada lebih dari satu balok ya, ini misalkan bukan balok wis. Ini saya coret. Jika misalkan ada lebih dari satu panjang ya, sama seperti ini tadi, lebih dari satu panjangnya, kita bisa menggunakan P1, P2, P3 asalkan tidak sama, seperti itu ya. Oke. Dan yang terakhir, nama apapun yang digunakan tetap berfungsi sebagai penyimpan nilai selama algoritma digunakan. Maksudnya begini, PB, PK, ataupun kalian pakai nama P1, P2, P3, itu mereka semuanya sama-sama berfungsi hanya untuk mengisikan nilai saja. Misalkan, nilai dari panjang balok itu kita isikan 50. Nah, tapi karena panjang balok ini sudah kita gantikan menjadi PB, ya, otomatis berarti PB isinya adalah 50. Dan 50 ini tetap merupakan panjang dari balok. Seperti itu. Nah, panjang kubus juga sama. Misalkan panjang kubusnya itu 40 begitu ya. Berarti untuk PK-nya nilainya adalah 40. Seperti itu. Next. Ini adalah contoh perbandingan algoritma. Di sini saya memiliki algoritma jumlah kuadrat ya. Inputnya adalah 2 buah bilangan bulat. Jadi bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak ada koma-komanya ya, berarti ya bilangan bulat. Untuk outputnya merupakan jumlah kuadrat 2 bilangan bulat. Jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat dari 2 bilangan bulat. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang pertama, masukkan sebuah bilangan. Nah, sebuah bilangan ini masih terlalu umum ya. Kemudian masukkan bilangan berikutnya, jumlahkan kuadrat bilangan pertama dengan kuadrat bilangan kedua, tuliskan hasil penjumlahan pada langkah sebelumnya dan selesai. Nah, algoritma yang seperti ini saya ajarkan kemarin pada kalian ya. Ini adalah algoritma yang bersifat narasi, atau juga bisa disebut dengan algoritma yang menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, namun algoritma yang seperti ini masih tidak bisa dibaca oleh komputer. Jadi komputer tidak bisa membaca ini. Sehingga kita membutuhkan algoritma yang lebih rinci dengan menggunakan variabel yang tadi. Contohnya ini. Algoritma jumlah kuadrat ya, inputnya ada A dan B yang merupakan bilangan bulat. A dan B ini merupakan variabel dari 2 bilangan bulat ini, dari inputnya. Jadi otomatis kita bisa membedakan input yang pertama dan input yang kedua. Seperti itu. Misalkan ya, pada inputan yang pertama ini kita beri nilai 50. Inputan yang kedua kita beri nilai 10. Nah, kalau seperti ini kan otomatis sudah beda ya. Berarti bilangan pertama 50, kedua 10. Namun, apabila keduanya itu diisi dengan 50, bilangan pertama dan kedua isi 50 sama, ya, kita akan bingung dalam membedakan mana yang bilangan pertama, mana yang bilangan kedua. Nah, maka dari itu,
kita harus membedakan keduanya dengan cara memberikan dua variabel seperti ini. Berarti ada variabel A dan variabel B, begitu. Oke, kemudian outputnya kita bisa memberikan output variabel C. Nah, sebetulnya untuk penamaan ini bebas ya. Kalian boleh menamakan Z, boleh menamakan X, dan lain sebagainya, boleh bebas. Asalkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya ini tidak sama. Begitu. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke dalam langkah-langkah. Yang pertama, memasukkan nilai bilangan A. Kedua, memasukkan nilai bilangan B. Dan yang ketiga, hitung C sama dengan A. Berarti A berarti yang pertama tadi ya, yang ini A dikuadratkan ditambah dengan B dikuadratkan. Nah, kira-kira ya dari kalian sendiri, kalian lebih mudah memahami yang ini, poin nomor 3 ini, atau yang ini? Nah, sudah pasti kalian lebih paham yang ini kan, yang sebelah kanan daripada yang kiri. Nah, karena kita sudah menggunakan variabel seperti itu. Kemudian yang nomor 4, tuliskan hasil C dan selesai. Nah, ini adalah contoh penggunaan variabel di dalam algoritma. Dan pastinya ya, setelah kita mengkonversi dari bahasa sehari-hari menuju ke dalam algoritma variabel ini, yang didapatkan yang pertama itu lebih mudah dipahami. Yang kedua, komputer itu dapat memproses yang ini. Dan yang ketiga, otomatis lebih praktis. Begitu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tipe data. Setiap variabel memiliki tipe data yang berbeda, tergantung dari isi yang akan disimpan. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Tipe data, kalau misalkan kita jelaskan dari jenisnya ya, itu ada 3 jenis. Yang pertama tipe data sederhana, yang kedua tipe data terstruktur, dan yang ketiga tipe data pointer. Nah, yang akan saya jelaskan di sini hanya 2, yaitu yang sederhana dan terstruktur. Untuk yang pointer, ini nanti kalian bisa memahaminya di kelas 11 seperti itu. Jadi yang ini tidak. Oke. Yang pertama, untuk tipe data sederhana, ini adalah tipe data yang hanya memuat data tunggal. Ingat-ingat ya, berarti untuk tipe data sederhana itu hanya data tunggal, atau datanya itu hanya satu saja. Nah, kalau misalkan yang terstruktur, itu tipe data yang terdiri dari kumpulan. Dari kumpulan data tunggal. Berarti bisa kita simpulkan kalau yang sederhana itu hanya satu, ya, satu tipe data. Yang terstruktur itu lebih dari satu, seperti itu. Nah, Pak, isinya apa saja, Pak? Isinya, kalau misalkan yang tipe data sederhana itu ada 5. Yang pertama ada bilangan integer, ada karakter, kemudian bilangan real, ada string, dan yang terakhir boolean. Kalau misalkan yang pertama itu tipenya integer, ya, integer itu adalah bilangan bulat, ya, isinya itu ada 0, ada 1, ada minus, dan lain sebagainya. Yang jelas bilangan bulat ya, itu berarti masuk ke dalam integer. Oke, diingat-ingat, bilangan bulat masuknya ke integer. Kemudian yang kedua, karakter. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan karakter, itu berarti datanya berupa digits, ya, huruf atau simbol tunggal. Contohnya ini, kalau misalkan kalian memasukkan inputan A kecil ini ya, H ini, 6 ini, dan lain sebagainya, ini masuk ke dalam karakter. Dan biasanya kalau karakter itu memiliki
tanda petik ini. Nah, berarti di-update oleh tanda petik. Ini merupakan karakteristik dari karakter. Kalau misalkan kalian menggunakan bilangan real itu sama dengan integer. Sama. Nah, namun perbedaannya adalah kalau misalkan integer itu bilangan bulat, kalau di bilangan real itu berupa bilangan rasional pecahan atau irasional. Bentuknya koma-koma seperti ini, 1,5, kemudian 400 dan lain sebagainya, kemudian 22/7 ini pi ya, dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya di sana ya. Kalau misalkan integer itu bilangan bulat, kalau real itu gampangannya berarti terdapat koma dan lain sebagainya, selain yang bilangan bulat. Nah, kalau string itu lebih dari satu karakter. Nah, kalau karakter ini hanya satu ya, hanya satu saja. Integer dan real ini juga hanya satu, maksudnya hanya satu itu hanya berupa angka saja. Kalau di string itu bisa karakter, bisa angka. Nah, dan bahkan dia itu lebih dari satu. Nah, ini lebih dari satu karakter. Contohnya ABC, happy dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam string. Contoh nyatanya apa, Pak? Kalau contoh nyatanya misalkan bilangan integer itu misal umur ini masuk ke integer. Kemudian kalau karakter ini ya A, B, C ini masuk ke dalam karakter satu-satu kan. Kemudian kalau misalkan bilangan real itu contohnya apa ya, bilangan real? Perhitungan mungkin ya. Perhitungan kalau misalkan kalian menghitung luas lingkaran dan lain sebagainya yang ada koma-komanya itu masuk ke dalam bilangan real. Kalau string ini bisa berupa nama, alamat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan yang terakhir ini adalah boolean. Boolean itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyatakan status. Nah, status, oke. Jadi statusnya itu ada benar atau salah. Nah, selain benar atau salah juga bisa status yang lainnya, misalkan lulus atau tidak lulus. Kemudian apa lagi ya? Ya atau tidak itu boleh. Jadi hanya dua boolean seperti itu. Nah, dan di boolean itu hanya dua nilai seperti itu, antara benar salah, ya tidak, kemudian masuk atau keluar dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tipe data yang terstruktur itu hanya ada dua ya. Yang pertama itu array. Array ini biasanya diartikan juga sebagai larik atau barisan ya. Dan array ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sangat-sangat banyak. Contohnya, di dalam array itu terdapat 40 nilai siswa berupa integer ya. Integer ini tadi adalah bilangan bulat ya. Kalau misalkan kita lihat dalam tabel, hasilnya seperti ini array itu. Jadi yang pertama, isi dalam indeks yang pertama itu nilainya 9. Ini misalkan punyanya si Andi dapat nilai 9. Kemudian Budi dapat nilai 8 dan lain sebagainya. Ini bisa disimpan semuanya ke dalam array seperti itu. Nah, yang kedua dari terstruktur ya, itu ada record. Record ini pengembangan dari array. Nah,
Perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya kalau misalkan array itu hanya bisa menyimpan satu tipe saja. Ya, contohnya di sini adalah 40 siswa dengan nilai berupa integer, berarti hanya bilangan bulat saja. Atau ini juga bisa menyimpan nama. Tapi karena nama itu berupa karakter atau bisa juga berupa string, otomatis hanya disimpan berupa nama saja. Nah, tidak bisa lengkap. Tapi kalau misalkan dari record ini lebih lengkap. Jadi di sini kalian bisa langsung menyimpan nama, NIS, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ini bisa langsung disimpan ya di dalam record. Jadi tidak peduli itu bentuknya integer atau bentuknya string atau bentuknya boolean dan lain sebagainya, itu bisa disimpan langsung ke dalam record. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengenai operator. Operator yang digunakan di dalam pemrograman itu hampir sama dengan matematika yang sudah kalian pelajari mulai dari SD kelas 1. Nah, contohnya, ya, di dalam matematika itu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Di operator aritmatika juga sama. Nah, contohnya, operator yang pertama itu tanda plus seperti ini. Ini untuk menjumlahkan. Nah, contohnya juga sama, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Minus untuk mengurangi. Kemudian silang, ya, X ini atau tanda bintang itu untuk mengalihkan. Nah, contohnya 7 dikali 3 sama dengan 21. Namun yang berbeda adalah kalau di operator aritmatika itu ada kekhususan bagi bilangan integer. Ini untuk bilangan bulat dan bilangan real. Bilangan real ini seperti tadi ada koma, seperti itu aja ya. Koma, terdapat koma. Begini. Nah, kalau untuk yang integer, ya, di sana ada diferensial ya, dan juga modulus, mod. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya begini. 7 div 3. Berarti 7 dibagi 3 hasilnya adalah 2 ditambah 1. Ya kan? 7 dibagi 3 tidak bisa. Nah, namun kalau misalkan kita bulatkan 7 dibagi 3 itu 2, sekian begitu ya. Berarti 2-nya kita tulis ditambah sisanya. Sisanya berapa, Pak? Sisanya 1. Nah, berarti 2 ini merupakan div. Dan sisanya, sisa dari pembagian itu merupakan modulus. Seperti itu. Kalau misalkan untuk yang bilangan real itu tinggal dibagikan saja. 7 bagi 3 sama dengan 2, sekian. Seperti itu. Kalau dari operator rasional ya, ini peningkatan dari operator aritmatika, yaitu ada kondisi di sini. Kondisinya contohnya begini. Ketika ulangan harian kemarin ya, yang sudah kalian kerjakan, di sana saya beri kondisi jika nilai itu lebih dari 60 ya, maka dia mendapatkan D. Jika lebih dari 80 dia mendapatkan C dan lain sebagainya ya. Ini merupakan operator rasional. Kenapa, Pak? Karena di sana terdapat bilangan lebih dari seperti ini. Nah, selain lebih dari ini, operator rasional yang lainnya yaitu ada sama dengan 2 kali. Ini untuk memeriksa apakah nilai keduanya sama. Contohnya, A sama dengan 2 kali 5. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini ya. Kalau misalkan masuk ke dalam kondisi, jika A
sama dengan 5, maka keluarkan benar. Selain itu maka salah. Nah, kemudian nilai A kita gantikan dengan 4. Maka karena 4 itu tidak sama dengan 5, berarti nilainya adalah salah. Kemudian ada kurang dari dan lebih dari. Kurang dari dan lebih dari. Nah, ini adalah untuk memeriksa apakah nilai keduanya tidak sama. Jadi apa kebalikannya dari yang sama dengan ya? Ini kebalikan. Kalau misalkan kita contohkan ya, jika nilai A itu tidak sama dengan 5, maka benar. Selain itu salah. Kalau misalkan kita inputkan 4, berarti nilainya salah. Kenapa? Karena 4 ini tidak sama dengan 5. Seperti itu. Kemudian ada lebih dari dan juga kurang dari. Ini kalian pasti sudah paham ya. Jadi ada lebih dari, kalau misalkan A-nya itu lebih dari 5, berarti benar. Tapi karena ini masuknya itu 4 itu kurang dari 5, berarti keluarnya salah. Sebaliknya, yang kurang dari, karena 4 ini kurang dari 5, maka keluarnya benar. Kemudian ada lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Ini keduanya juga kalian sudah paham. Karena lebih dari sama dengan, maka untuk 4 ini, karena 4 ini ada di bawahnya 5, berarti yang keluar adalah salah. Kemudian yang satunya itu apabila ini contoh ya. Ini contoh. Ini saya coret. Ini saya ganti dengan 5 ya. Maka karena 5 itu apakah masuk dari kurang dari sama dengan 5? Otomatis masuk karena ada nilai sama dengan. Berarti 5 itu kurang dari sama dengan 5, maka keluarnya benar. Nah, Pak, kalau misalkan di sini kita isi 5 juga, apakah hasilnya benar? Ya. Karena 5 ini ya masuk ke dalam sini sama dengan 5. Berarti hasilnya ini akan menjadi benar. Begitu. Dan yang terakhir, operator boolean. Di dalam operator boolean itu hanya ada 3 operator. Yang pertama n, kemudian ada or, dan yang ketiga not. Nah, kalau n itu gunanya untuk menyatakan jika keduanya benar, maka benar. Kalau keduanya salah, maka salah. Contohnya begini. Di sini ada 2 kondisi ya. Kondisi yang pertama itu A lebih dari 60. Nilai A ini ya, nilai A lebih dari 60. N dan nilai A itu merupakan bilangan genap. Maka kalau misalkan keduanya ini terpenuhi, A itu 60 dan bilangan genap, maka keluar masuk. Hasilnya masuk ya makanya. Dan selain itu, hasilnya adalah keluar. Oke. Kalau misalkan dimasukkan nilai A-nya itu 61 ya. 61 ini apakah lebih dari 60? Benar. Oke, benar ya. Kemudian apakah 61 ini merupakan bilangan genap? Ternyata salah. Nah, karena salah satunya ini salah, berarti yang hasilnya adalah keluar. Begitu. Or, ini atau ya. Atau, kalau misalkan or, itu salah satunya benar, salah satu kondisi ini terpenuhi, berarti kalian akan mendapatkan hasil masuk. Contohnya ya, contohnya ini hasilnya masuk. Kalau misalkan salah satunya tidak terpenuhi, maka hasilnya adalah keluar. Nah, contohnya nilai A sama 61, apakah dia lebih dari 60? Ternyata ini benar, lebih dari 60.
Kemudian apakah 61 ini merupakan bilangan genap? Ternyata salah, bukan bilangan genap. Tapi karena or ini atau ya. Jika A lebih dari 60 atau A merupakan bilangan genap, maka masuk. Berarti hasilnya masuk. Yang terakhir, not. Not ini adalah kebalikan dari apa yang ditulis. Contohnya, not A lebih dari 60, maka masuk. Kalau misalkan nilai A-nya itu lebih dari 60, maka kebalikannya adalah dia keluar. Nah, kalau misalkan nilai A-nya itu kurang dari 60, maka dia masuk, karena ini kebalikan. Seperti itu. Nah, setelah itu ya, dari semua operator yang sudah saya jelaskan, terdapat prioritas. Nah, ini juga sama seperti yang ada di matematika ya. Prioritasnya adalah yang pertama, yang paling penting adalah kita harus mengutamakan not terlebih dahulu. Apabila dari suatu operator atau operasi ya, itu ada not, maka not ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada perkalian, pembagian, div, mod, dan n. Yang ketiga ada plus, minus, dan or. Dan yang terakhir sisanya. Nah, contohnya begini. Ini adalah contoh yang sama seperti algoritma sebelumnya ya. Seperti pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu kita membuat algoritma pencari volume balok. Nah, kalau misalkan di yang sebelumnya kita menggunakan bahasa natural yang seperti ini, kita menggunakan bahasa yang bahasa sehari-hari lah istilahnya ya. Input berupa panjang, lebar, tinggi balok dalam sentimeter dan lain sebagainya. Nah, ini masih belum bisa terbaca oleh komputer, sehingga kita membutuhkan variabel dan juga kita menggunakan operator. Nah, yang pertama, inputnya kita ganti menjadi variabel. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk variabel itu bebas. Kalian mau tuliskan PAN juga boleh, LEB boleh, dan lain sebagainya itu boleh, asalkan tidak ada yang sama antara variabel satu dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menjadikan panjang itu menjadi P agar lebih mudah diingat ya, P. Lebar ini L, tinggi ini T. Nah, kemudian untuk outputnya, volume balok itu saya variabelkan dengan V. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama baca P, ya, P-nya dibaca, kemudian L dan T juga dibaca. Setelah itu dari penghitungan, ini juga berbeda ya. Hitung V sama dengan P dikalikan L dikalikan T. Ini kita sudah menggunakan prinsip dari operator. Nah, karena saya sudah menjelaskan mengenai operator, kemudian variabel dan juga tipe data, ya, saya akan memberikan contoh lagi mengenai algoritma dengan ketiga tersebut. Yang pertama, ya, A merupakan integer. Jadi A ini adalah variabel ya. Kemudian integer ini adalah tipe data. Ya. Kemudian untuk yang ini, yang di bawah ini adalah operator.
Nah, di sini algoritmanya adalah menentukan kelulusan siswa. Inputnya apa? Inputnya A berupa integer. A ini bisa berupa nilai akhir, ya. Nilai akhirnya saya lambangkan dengan A. Kemudian outputnya adalah hasil. Hasil ini juga variabel berupa karakter. Karakter ini tipe data. Langkah-langkahnya yang pertama baca A, kemudian yang kedua jika A lebih dari sama dengan 75, lebih dari sama dengan 75, maka hasilnya lulus. Selain itu hasilnya tidak lulus. Berarti kalau misalkan di bawah 75 itu tidak lulus. Dan yang terakhir tampilkan hasil. Pastinya sampai di sini sangat-sangat mudah, ya. Apabila kalian merasa masih bingung, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ataupun kalian bisa langsung tanyakan ke Google Classroom dan WhatsApp saya. Dan yang terakhir pastinya karena kita sudah pertemuan ketiga, pastinya kalian sudah paham kalau satu materi itu pasti ada tugas. Dan tugasnya adalah